Alhamdulillah kita telah berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca ulumul Furqan Al-Fatihah. Wassalatu wassalamu alaika ya الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا ربي صل على عليه وسلم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء وطهرك واصطفاك على نساء
Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli obat. Rasanya obat pahit sekali. Jawaban salam belum semangat. Izinkan saya ngulang sekali lagi. Boleh Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para tamu-tamu Rasulullah, para jamaah, kaum ibu dan bapak sekalian, yang sama-sama kita hormati dan cintai guru kita Abu Yahya Haji Shalihin Ilyas LC, penceramah kita yang tadi sudah tiba di tempat ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Imam Wahidin, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Karim, Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Fatani, Al-Mukarram Al-Ustaz Jamal Ahmad, Al-Mukarram Al-Ustaz Lukman Hakim SAG, Ketua DKM Musala Asyukuriyah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Haj Idingan Haji Bakri, kemudian Ketua Bapak Lurah Lenteng Agung yang diwakili oleh Bapak Saparudin, kemudian Ketua RW 05 Bapak Haji Haryadi Haryanto, Ketua RT 09 Bapak Edi Sapriyadi, dan Ketua RT 010 Ibu Tuti, dan para asatid Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdullah bin Haji Suaib, dan kepada para asatid, para guru-guru, para alim ulama, para tamu undangan semuanya, dan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga rasa cinta saya kepada beliau. Kita doakan semoga beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat, menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kata yang terungkap di hati kami dari panitia kecuali ungkapan rasa syukur, syukron jadilan wa syukron kathiran kepada para jamaah sekalian, dan syukron kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita semuanya di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Jakarta Barat, lihat gedung tingginya bertingkat, jangan lupa berselawat agar kelak kita mendapatkan syafaat. Hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan ini atas nama Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat dan para donatur yang telah membantu terlaksananya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
tepat pada tanggal 22 November tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 2 daripada Jumadisani. Sebentar lagi kita masuki bulan Rajab, habis Rajab kita Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan. Insyaallah kita bisa menghadiri semuanya. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada para alim ulama, para asatidz yang bisa hadir tengah-tengah kita semuanya. Dan nanti akan berikan ilmunya kepada kita. Kita doakan selalu beliau semoga diberikan kesehatan dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terakhir juga kami ucapkan kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Asyukriyah dengan tema Maulid Nabi Muhammad adalah hidup sederhana ala Rasulullah SAW, kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dunia ini. Kita doakan kepada seluruh panitia selalu diberikan kesehatan juga dalam kegiatan dan keluarganya. Hadirin hadirat sekalian, oleh karena itu ribuan terima kasih juga kepada kaum ibu yang saat ini alhamdulillah bludak di sebelah kanan, di sebelah kiri, nggak nyangka nih bisa hadir semuanya di sini. Takbir! Keras takbir! Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah. Semoga kehadiran kita betul-betul ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat kami sampaikan atas nama panitia. Semoga kita dapat mencintai juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi Bapak Ibu ya, kayak kurang senang belum malam dulu, baru jam 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan memperingati hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini mewakili Bapak Lurah kita. Kebetulan Pak Lurah kita banyak kegiatan dari subuh tadi sampai sore, beliau masih ada kegiatan. Karena lurah kita juga saya lurah baru, banyak kegiatan-kegiatan dari tingkat kota, kecamatan dan tingkat kelurahan yang harus dihadiri beliau. Untuk malam ini saya diperintahkan beliau untuk hadir mewakili beliau. Beliau titip salam kepada warga dan masyarakat segenap panitia yang hadir di sini. Kepada yang terhormat guru kita bersama, yaitu Buya Kiai Haji Rasul Ikhlas Ubu Ilsi, pada yang terhormat Kiai Haji Imam Wahyudi, pada yang terhormat Ustaz Andi Abdullah SPD MPD, pada yang terhormat Bapak Haji Didi, pada yang terhormat Ustaz Andi Fuatoni, pada yang terhormat Ustaz Lukman Hakim, pada yang terhormat Ustaz Fatullah, pada yang terhormat Ustaz Jamal, pada yang terhormat Abdul Rahim, pada yang terhormat kedua panitia, pada yang terhormat Ketua RW 05 dan Ketua RW 010 dan 9. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang hadir di sini diberikan kesehatan dan umur panjang,
dan bisa kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan kami dari kelurahan sangat dukung sekali kegiatan seperti ini, bahwa Lenteng Agung banyak ulama, banyak kiai besar yang saat ini masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami tidak berpanjang kalam, salam dari Pak Lurah pada warga dan masyarakat, baik khususnya di RW 05, karena beliau banyak kegiatan. Alhamdulillah juga kita dari Kelurahan Lenteng Agung yang tadinya kasih atau pejabat-pejabatnya udah tadi kosong, sekarang udah diisi semua. Ya, lurah kita Abdul Haris yang kasih perintah sudah ada, kasih ekbang sudah ada, kasih kesra sudah ada, kasih semuanya sudah ada. Mudah-mudahan dengan terpenuhi pejabat-pejabat di Kelurahan Lenteng Agung, mudah-mudahan kita doakan bersama Lenteng Agung bertambah maju dengan segala kegiatan dari singkat keagamaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan. Mungkin segitu saja sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilihan, karena saya insan manusia biasa, tak lupa dan tak luput dari kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat khusus kaum ibu, jangan makan kalau sudah malam, makan mie enaknya di pagi hari. Yang kagak jawab salam saya doakan lakinya kawin lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah itu mulai bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah satu pujian beserta salawat kita amalkan ya Rabbi Mustafa. Palinglah enak meminum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan ya Rabbi Mustafa. Jalan ke Ciawi, jangan lupa makan ketupat. Jangan berteman sama orang yang kagak doyan ngaji. Kalau nanti mati memadinya lompat-lompat ya Rabbi Mustafa.
jalan ke Keraji, jangan lupa membeli bubur, berteman sama yang doyan ngaji, biar selamat di alam kubur. Ya Rabbi lagi po, lagi benar. Jalanlah jalan ke rawa bambu, pulang-pulang naik getek. Palinglah enak orang berilmu, habis ceramah dikasih besek. Ya Rabbi, yakin balik ya. Mustafa balik. Ini zaman sudah sinting, anak laki pakai anting, anak perawan banyak yang bunting, nenek-neneknya ikut direbonding. Arab dan jadi Mustafa beliau jalanlah jalan ke pondok ungu, jangan lupa beli kuaci. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kayak gua. Ya Rabbi wasidana wafir Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawadirah wa bidhanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah bin yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, amin. Amin apa Pak? Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang begitu banyak. Di antaranya yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Kiai Haji Abuya Kiai Haji Sholihin Ilyas LC, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Diding bin Haji Bakri, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman Hakim SAG, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahim Ahmad SPDI sebagai ketua panitia,
yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Fatoni SHI, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Jama Ahmad, Al-Mukarram Bapak Fatullah Karim, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Fatur Rahman, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdullah bin Haji Suaib, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana Al-Ustaz Abdul Khair, Al-Ustaz Sabarudin, perwakilan dari Lurah Lenteng Agung yang baru saja menyampaikan kalimat tasyakurnya, Ketua RW 05 Bapak Haji Haryanto, Ketua LMK Bapak Abang Hamdan, Ketua RT 09 Bapak Edi Sapriyadi, dan Ketua RT 010 Ibu Tuti. Amat ya. Dan para tokoh yang lain yang mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena segini doang catatan yang dikasih ke saya. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan cucuran rahmah sekaligus barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat bertangkai salam kembali mari sama-sama kita sampaikan kepada sang idola umat yang namanya akan selalu tersirat bahkan tidak pernah berkarat. Meskipun diterjang hujan yang begitu lebat, badai yang cukup dahsyat, alhamdulillah hati dan tekad kita semakin bulat. Hanya beliau manusia yang paling hebat. Meskipun di zaman sekarang banyak aliran-aliran sesat, ngaku pernah ketemu sama malaikat, ngaku pernah dapat ayat, ngaku sama Tuhan paling dekat, kagak taunya akhlaknya bejat. Bu, jamaah maulid kalau sholat 5 waktu jangan pernah terlambat. Ibu-ibu kalau banyak duit jangan lupa bayar zakat. Kalau di sini ada pejabat, dorong yang lemah agar bisa jadi kuat. Jangan sampai disumpahi sama rakyat akhirnya hidupnya melarat. Ingat kalau usia udah 50 tahun ke atas jangan banyak-banyak makan soto babat, takut-takut asam urat, akhirnya hidup kagak sehat, ngaji terlambat. Jangan lupa panitia maulid habis acara ini bungkusin berkat buat. Terima kasih dibantuin. Ibu paham nggak? Ibu paham? Saya paham, buat buya bukan buat saya. Ibu bapak yang saya muliakan, sepat gabus lele lohan, cepat bagus kagak bertele-tele, jamaah udah pada kagak tahan. Dari jam berapa nongkrong di sini? Habis maghrib ya? Habis maghrib di hati mungkin udah ngomong obat batuk dari rawa bugel, matangan tuh pantat rada pegel. Yang di belakang ngomong obat batuk dari Pamulang, matangan tuh pengen buru-buru pulang sono. Ibu bapak yang saya muliakan, tema malam hari ini ada kalimat kesederhanaan dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tarik sejarah ke belakang. Iya bu, iya, apaan? Dengerin aja. Sejarah dulu dengan sekarang ibu bapak tidak ada bedanya. Cuman sekarang aja banyak sejarah yang dilupakan, bahkan yang sudah dihapus begitu saja. Sejarah lampau dengan sekarang gak jauh beda. Dulu banyak orang-orang besar, sekarang pun ada gak orang-orang besar? Ada gak? Banyak. Dulu ada orang besar dikarenakan dia punya pangkat, udah punya pangkat, status jabatan dan lain sebagainya. Bila pangkat jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai pula kebesarannya sampai di situ. Sekarang pun ada. Dulu ada orang menjadi besar karena harta kekayaan yang dimiliki. Sekarang juga ada. Dia besar karena harta kekayaan.
ketika ia kaya raya, disanjung, dihormati, bahkan dipuja dan dipuji. Selesai jatuh bangkrut, maka selesai pula kebesarannya sampai di situ. Bahkan dahulu sampai hari ini ada orang kepengen besar, pengen dibesar-besarkan, berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tersebut. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, mencaci, bahkan memaki, selesai pula kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bulan kelahirannya udah jauh mata memandang. Sekarang kita sudah masuk di bulan apa? Bu, kaum bapak di belakang mohon maaf, ya nyender aja nggak apa-apa dah. Sekarang kita lihat, beliau besar bukan karena harta dan kekayaan. Beliau mulia bukan karena jabatan dan pangkat. Beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi beliau besar dibesarkan oleh zat yang maha besar, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinjam bahasa ulama, jika orang sudah dibesarkan oleh Allah, satu orang, satu kampung, negara ingin menghancurkan orang tersebut, maka tetaplah orang tersebut menjadi besar di mata Allah, bahkan di mata umat. Akan tetapi sebaliknya, satu orang kalau sudah dikecilkan oleh Allah, usaha orang lain ingin angkat kembali, maka tetaplah orang tersebut tidak naik ke atas permukaan juga. Paham Bu? Bu? Iya. Iya. Masya Allah, ini maulid kalau nggak ada kaum ibu kagak rame. Iya. Maulid kalau nggak ada ibu-ibu Pak kagak rame. Kalau tibang bapak-bapak doang, ya bapak-bapak ngaji aja pada maghrib, yang ngaji pada maghrib ya kan kaum bapak, dia duduk sila nunduk aja, kumis kayak pagar kecamatan, dia tidur tuh. Tapi kalau kaum ibu masya Allah, acara kalau kaum ibu masya Allah rame, ibu-ibu kalau ngapain aja rame. Iya, jangankan acara malam hari ini, jalan-jalan aja lihatlah, jalan-jalan hari Minggu, Jumat udah bikin lontong basi. Bapak-bapak kalau jalan-jalan kering, ibu-ibu kalau jalan-jalan dari pagi sampai malam makanan masih banyak. Cuman satu kelemahan ibu-ibu, kalau jalan-jalan pipis mulu. Berhenti di pom bensin, nanya Ustaz ada toilet gak? Ada, nanya satu turun semua. Tuh ibu-ibu tuh. Apalagi entar udah dikit lagi masuk bulan puasa tahun depan. Ya Allah, yang repot ibu-ibu bener. Lagi buka puasa ingat entar malam sahur sama apaan ya? Oh ibu-ibu, emang laki pada bikin sahur? Kagak. Lagi sahur yang keluar itu lagi mie goreng sama telur dadar. Bu, sehat Bu ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur dah. Ya Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Ya diamin juga. Hari kiamat amin juga. Kiamat amin. Beda dengan Rasulullah, makanya malam hari ini kesederhanaan beliau akan kita buka lah walaupun singkat. Bu, kalau ceramah saya kelamaan tolong kasih kode nih. Ya saya kalau sudah naik kagak mau turun-turun. Bu, saya kalau sudah naik kagak mau turun saya. Maksudnya naik di sini. Kalau ceramah saya kelamaan, tolong kasih kode-kodenya DM aja bareng-bareng. DM aja. Ntar jam 12 malam. Beda dengan Rasulullah. Makanya pernah orang-orang kufar Quraisy, tokoh-tokoh kufar Quraisy itu berkumpul, bukan sekedar kongko doang, tapi memanggil salah seorang yang bernama Hasan bin Sabit. Siapa Bu namanya? Siapa namanya Bu? Nama ibu? Namanya Hasan bin Sabit. Ini Hasan bin Sabit orang yang pandai membuat syair.
Kata ini tokoh kufar Quraisy, Hasan bin Sabit, kau buat syair untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Kau buat sebagus mungkin, jelek-jelekkan itu yang namanya Muhammad. Kalau orang kufar Quraisy Bang nggak pernah menyebut pakai kalimat Nabi, Muhammad Muhammad aja. Bikin syair jelekin tuh Muhammad. Jangankan Rasulullah dijelekkan, sekarang banyak gak yang menjelekkan Muhammad? Muhammad mana? Banyakkah yang menjelek-jelekan keturunan Rasulullah? Banyak. Dibuat syair oleh ini Hasan bin Sabit. Ketika selesai, besok ini menghadap, bahkan menghadang itu Nabi Muhammad SAW, tapi 180 derajat. Ini Hasan bin Sabit yang sudah mempersiapkan syair untuk menjelekkan Nabi kita, tiba-tiba 180 derajat berubah, yang tadinya benci timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa diganti oleh Hasan bin Sabit kalimatnya? Wa ajmalu minka lam tarakattu ain wahsi minka lam tulidin nisa. Bu, dengerin. Wa ajmalu minka lam tarakattu ain wahsi minka lam tulidin nisa. Khuliqta mubarran kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Jangan ketawa. Mau ibu sholawat. Muhammadin basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Belum pernah aku memandang wajah setampan engkau ya Rasulullah. Dipuji oleh Hasan bin Sabit, belum pernah aku lihat wajah setampan engkau ya Rasulullah. Kau lahir bukan kehendak sang ibu sesuai dengan pesanan. Kau lahir ke pentas dunia ini. Kau bebas dan lepas dari cacat kehidupan. Kau bagaikan batu intan permata yang sangat mahal. Kau manusia, bukan seperti manusia biasa. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tuh Rasulullah tuh, makanya dalam rawi yang biasa ibu baca tuh, Bu, ibu sering baca rawi, Masya Allah tuh, dalam rawi Syarafal Anam, dalam rawi yang lain. Dikatakan di situ saat-saat ibunda Aminah saat akan melahirkan Rasulullah, falam yajid li hamlihi alaman wala thiqala. Ketika ibunda Aminah mengandung Rasulullah, saat-saat detik-detik kelahiran beliau, ini ibu anda Aminah nggak pernah merasakan sakit, capek, ngebet, perutnya ramping, seolah-olah tidak sedang mengandung Rasulullah SAW. Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang, hamil perutnya ke depan, nggak hamil ke depan juga, padahal dia tiap pagi olahraga dulu. Iya, Masya Allah. Bu, kita punya emak dulu, Masya Allah, walaupun lahirnya anak 10, perutnya cakep-cakep. Emak kita kalau habis ngelahirin perutnya diikat pakai apa? Diikat di tiang, dimuter aja tuh. Perutnya cakep, ramping, orang dulu. Tapi ibu-ibu sekarang beda. Baru punya anak atuh, badan kayak kaleng kerupuk. Obot saudara. Tahu obot? Ini bahasa Mandarin nih. Rasulullah enggak. Makanya dalam salah satu rawi Simtudra Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika ada yang namanya Umi Syaffa. Umi Syaffa punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Umi Syaffa ini ketika ibunda Aminah mau melahirkan, buru-buru datang ke rumah ini iwada Aminah. Ini Abdurrahman bin Auf yang masih kecil ngintirin. Ketika Umi yang masuk ke dalam rumah, ini anak kecil nungguin di luar. Saat Abdurrahman bin Auf nunggu di luar, tiba-tiba ada dua cahaya dari langit terang banget turun masuk ke dalam rumah ibunda Aminah. Saking takutnya ini Abdurrahman teriak, "Umi!" Saking takutnya, "Umi!"
Kalau kata orang Lenteng Agung, emak, begitu. Yang datang siapa? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia, dua wanita penghuni surganya Allah Subhanahu. Siapa? Ibunda Siti Maryam dan Ibunda Asia mendampingi, menemani Ibunda Aminah. Alhamdulillah. Ibu kenal Ibunda Asia siapa, Bu? Bininya siapa? Bininya Fir'aun. Ini Fir'aun nggak mampu, nggak bisa menjamah tangan bininya, nggak bisa menjamah tubuh bininya. Kenapa? Ini Ibunda Asia dihalang-halangi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Fir'aun setiap malam Jumat udah nyiapin telur bebek 10 sampai ngombrot dia. Tuh, lah kok engkau amat kok. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Makanya beliau manusia yang paling sederhana, orang yang paling khusyuk ibadah salatnya Rasulullah, orang yang paling gemar ibadah tahajudnya Rasulullah, orang yang paling tampan wajahnya Rasulullah, orang yang paling bijak setiap keputusannya adalah Rasulullah. Rasul manusia yang paling lengkap, Rasul manusia yang maha sempurna, dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kan ada syair begini, ya, Allah sempurnakan kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai, tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi. Tubuh Nabi terbaik, dengarlah, putih dan bersih bercampur merah, wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Jika tak karena wujudnya Nabi, tak ada surga dan bidadari, tak ada pula maulidnya Nabi, tak ada pula nasi kebuli. Ada nasi kebuli panitia? Nggak ada. Tega amat ya. Maulid mah minimal nasi kebuli yang itu. Tuh Rasulullah. Makanya malam hari ini kita kedepankan kecintaan, kesederhanaan Nabi luar biasa. Saya mau tanya, Bu, kalau Nabi hidup sederhana, kita pun umatnya juga sederhana. Coba kita bandingkan. Sarapan ibu kalau pagi apa? Nasi uduk. Pak, gimana Pak? Pak. Jadi bapak lagi ngatur strategi dia. Nabi Muhammad lihat, kita sarapan pagi kita nasi uduk. Apa lagi? Longsai, gemblong, cucur, itu sarapan pagi kita. Nabi Muhammad sarapan paginya lihat, seteguk air zam-zam, 3 butir kurma. Tuh, hebat kan Nabi? 3 butir kurma, seteguk air zam-zam. Itulah kesederhanaan Nabi. Di tengah-tengah hidup sederhana, Umar bin Khattab melihat posisi kehidupan Nabi, nangis tuh Umar. Sampai-sampai Umar mendatangi beliau, ya Rasul, kau seorang pemimpin umat, hidupmu dibalut kesederhanaan, sarapan pagimu cuma ini dan itu. Begini aja ya Rasulullah, izinkan saya untuk ambil uang di Baitul Mal, harta buat engkau dan keluargamu. Gimana ya Rasul? Setuju gak? Kata Nabi apa? Jangan ya Umar, biarlah aku hidup seperti ini. Tuh Rasulullah tuh. Enggak cukup, bukan hanya Khalifah Umar yang memberikan salah satu gambaran, menawarkan jasa semacam itu, tapi langsung Allah yang menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan satu kalimat yang singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Apa kata Allah? Ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, kau seorang pemimpin, aku akan berikan kau harta yang begitu banyaknya. Aku angkat kau king di atas raja, di atas raja, buat kehidupanmu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Itu buat siapa ya Rabb? Buat engkau. Ya kata Nabi, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Tidak ya Rabb, semakin aku lihat dan mendengar ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Bu, kita beruntung gak jadi umatnya Rasulullah.
Pak, beruntung nggak Pak? Beruntung. Jangankan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, sangat beruntung. Jangankan kita, pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam, ketika beliau berbicara di hadapan Allah, apa kata beliau? Ya Rabb, andai kata aku dijadikan manusia, maka aku akan memilih menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul satu pertanyaan, apa sih keistimewaan menjadi umatnya Rasul? Apa hebatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti, apa Bu? Nanti di hari kiamat, saat bumi sudah hancur sehancur-hancurnya, halilintar menggelegar, air laut tumpah ke daratan, yang namanya kualitas kehidupan mati totalitas, dari mulai semut sampai gajah, saat itulah rata dengan tanah. Ternyata ada satu kelompok manusia, gerombolan manusia berbondong-bondong, bertati-tati, terseok-seok, tergopoh-gopoh menuju keharibaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Adam, sekelompok manusia itu mengatakan, ya Adam anta abal bashar, wahai Adam, kau bapaknya manusia. Di hari yang mengkhawatirkan ini, di hari yang sangat menakutkan ini, berikanlah kami syafaat untuk pertolongan di hari akhir ini. Apa jawab Nabi Allah Adam alaihissalam? Nafsi nafsi, diriku diriku, dirimu dirimu. Datang lagi sekelompok manusia menuju kehariban Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, ngomong lagi, anta kalimullah, berikanlah syafaat kepada kami. Jawaban Nabi Musa pun sama, nafsi nafsi, menggelengkan kepala beliau. Datang lagi ke Nabi Isa alaihissalam, ya Isa anta ruhullah, di hari yang mengkhawatirkan ini berikanlah syafaat kepada kami. Nafsi nafsi, diriku diriku, dirimu dirimu. Ternyata semuanya dia memisu dan berjumpa mana? Tinggal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad udah di surga kok. Di surga, masya Allah, beliau merenung aja, sujud lama banget, sampai Allah tegar dengan kalimat yang manis, irfa' rasak habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, angkat kepalamu. Ketika diangkat kepala oleh Nabi, Allah bertanya, ada apa wahai kekasihku? Seolah-olah kau tidak betah di dalam surga. Apakah kurang semuanya? Cukup ya Rabb. Kalau cukup, kenapa kau melamun? Nabi ucapkan, boleh gak saya permisi sebentar, saya ingin keluar surga. Ngapain? Tengok saya punya umat. Umat siapa? Nih yang hadir malam hari ini, alhamdulillah. Keluar tuh Nabi, mukanya semringah. Tahu semringah? Seneng banget, bahagia banget. Ibu kalau udah di surga pengen keluarga? Bu, kalau udah di dalam surga pengen keluarga? Kagak ada yang mau keluar, tapi Nabi pengen keluar. Kenapa? Tengok punya umat. Ketika beliau keluar dari surga, ucapan yang mantap, kalimat yang paling indah apa? Analaha, analaha. Kalau dibacakan qasidah enak banget tuh. Ya ketika dibacakan qasidah, ha ana analaha, ha ana analaha, khabbiri 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 ya Nusay Nusayma an mugharam syadhi wal Ibu mah enak banget aja kayak kekurangan air. Bu, makanya kita hadir malam hari ini, fokus kita udah tuh kepada siapa? Kepada Nabi.
Tadi tuh Masya Allah tim hadrat udah ngiringin langkahnya dengan sholawat. Enak banget tuh. Kan hadrat kan menghadirkan, yang menghadirkan siapa? Ini Rasulullah. Makanya selesai pengajian malam hari ini, maulid malam hari ini, ayo kembali ke rumah, kembali ke masjid, kembali ke mushola, hidupkan rumah-rumahnya Allah dengan apa? Dengan majelis talim, dengan pengajian. Benar. Ini kita kalau maulid ramai, alhamdulillah. Kalau ngaji kayak gini enggak? Ngaji kayak gini enggak? Kagak tuh. Kalau ngaji bu, Masya Allah, cari guru yang benar. Guru tuh yang benar, kitabnya apa? Kenapa? Kita ini butuh guru. Masih ada Buya Solihin, panjang umur beliau. Kampung kalau ada orang yang tokoh yang kita tuakan, enak tuh. Kenapa? Ilmunya, ngaji itu guru pakai guru dan harus ada ilmu. Jangan jauh-jauh dah. Hadroh dia. Hadroh kalau ada gurunya, pukulan benar. Nah benar, pukulan cakep banget tuh. Tapi kalau main hadroh tanpa guru, bunyinya beda tuh. Cemplak gunting, cemplak gunting, cemplak gunting, tinggal. Begitu. Benar-benar kok. Coba dah tanpa guru, tanpa musik, tanpa ilmu, cemplak gunting, tinggal. Begitu. Nah benar. Ya kan? Orang ngomong ciputat ciledug, begitu. Kalau ibu lain takung dan nanggung, pingin ke tengah kaca bur, begitu. Nah iya coba dah. Dan jangan jauh-jauh bocah baca sholawat di musola, biarin. Yang penting ditahu ilmunya. Jangan sampai begini bocah, ada orang ya sekumpulan bocah baca sholawat di musola, bagus. Cuman kalimatnya salah, ya baiknya salah dibaca. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat digoreng dadakan, asik-asik begitu. Ya Allah, jangan dicatat bocah, jangan. Bukan kenapa-napa, di luar didengar sama tukang gorengan, kumpul tuh tukang gorengan. Kata tukang gorengan, emang bocah doang bisa baca sholawat kayak gitu? Gue juga bisa. Kumpul tuh tukang gorengan, dibaca sholawat ala tukang gorengan. Tahu tukang gorengan baca sholawatnya? Gandas turi, cireng tahu isi, risol goreng ubi, combro bala-bala, jangan lupa tempe, molen pisang goreng, semuanya gope, enaknya pakai cabe. Teriak shollu ala Muhammad, pret. Ngaji harus pakai guru. Tadi kori kita tuh Masya Allah nafasnya panjang, enak banget dapet. Kenapa? Ditahu ilmunya. Ada lagu Bahayati, Nahawan, Soba dan sebagainya. Coba kalau ngaji tanpa pakai lagu-lagu tadi. Ini ngaji, yang ngaji Al-Quran ngambilnya lagu-lagu es lilin. Lah salah. Tabat yada abi lahabi watab abe ma'agna'an huma luhu wa makasab abe. Pokoknya keberkatan amat. Ada lagi pakai lagu enak banget. Ya Allah, enak pakai lagunya tuh. Ya. Wa'adi ketusuk pangkukukuna. Ya nggak paham? Allah, dengerin dulu kalimatnya. Wa'adi ketusuk paku kakinya. Udah Allah, hati-hati. Ada orang sono baca Quran gaya versi Jawa, suratnya surat ya Anabah, ya lagunya versinya versi Bengawan Solo, kagak pas. Amma yatasaalun anin naba'il azim, pret aja, jangan salah tuh, pakai guru. Makanya saya pernah dengar salah seorang ulama almarhum Kiai Sofyan Izomi, ketika di tengah-tengah pengajarannya beliau bilang begini, beliau bilang begini, Bu, idza ijtama'al 'alim wal 'abidu 'ala sirat, jika dua orang ini bertemu nanti di sirat, yang orang ahli ibadah dengan orang alim,
Dua orang ini kata Allah, yang ahli ibadah dukhul jannah, yang ahli ibadah masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Sementara orang alim kata Allah cukup di sini, isfa liman ahbabta, kau berikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Dulu pernah ngaji di masjid, dulu pernah kumpul di majelis taklim, walaupun ngajinya sambil tekuk blonjor, blonjor tekuk, tekuk blonjor. Ada yang kakinya tekuk blonjor, blonjor tekuk, ada satu. Dihitung ngaji, maaf. Yang blonjor jangan ditekuk lagi. Yang malam hari ini kakinya blonjor jangan ditekuk lagi. Aina mutabasyirun, biar apa? Dikabarkan nanti sama malaikat, dicek nanti. Loh, kaki siapa hitam cantengan? Jamaah musola asyukriyah. Jangan ditekuk lagi. Bapak-bapak yang nyender jangan. Ya, tetap nyender, Pak. Pakanya bagi dua sama tembok. Masya Allah tuh, makanya kalau ngaji rame, alhamdulillah. Ibu ya, ini kita cinta sama Nabi, makanya pakai ilmu dah. Sholawat juga begitu. Ya, orang-orang yang dari luar aja baca sholawat enak-enak. Ibu pernah dengar gak ada orang Cina baca sholawat enak banget? Ya, gua segede-gede banget tuh dibaca tuh sholawat versinya versi Mandarin. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Masya Allah. Jadi itu lompat. Ada orang India baca sholawat versi India. Nggak boleh ngekebut sedikit, dijoget aja, nanti yang dipelukan aja, dinyanyi tuh ya versi India. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syamni wa daraji, al-fatayyaji Rotal alami, ya uhainal judi wal karami. Panas sama orang Betawi, gue juga bisa, main doang. Pakai ilmu, makanya kita ngaji pakai ilmu, pakai guru. Nabi pun sama. Di tengah-tengah kesederhanaan bukan hanya dibalut kemiskinan aja, Bu. Rumah tangga Nabi pun sama. Rumah tangga Nabi beliau tadi itu sarapan paginya. Pernah kan Ibu pernah dengar cerita gak? Ketika Nabi pulang dari Masjid Nabawi pagi-pagi, sampai di rumah lihat buru-buru tuh minta bikinin teh sama siapa? Ibunda Aisyah. Dipanggil tuh Aisyah, ta'al ayo hikmat ya Rasul, bikinin teh tuh. Saking pengennya tuh. Ibu pernah gak, Bu, suami mau kerja bikinin teh? Bu, jawab ngapa? Ya, saya pantunin. Dia jawab bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Hong Kong, jangan lupa mampir ke Malioboro. Ibu-ibu jangan pada bengong, di depan ada Dude Herdino. Ya Allah, po jelek-jelek begini pernah ditawari main sinetron. Cuman saya nggak mau, judulnya kagak pas, judulnya Sembunyi Tiada Akhir. Sembunyi aja kagak keluar. Pernah ditawarkan menjadi cover satu majalah tahun 2004 waktu itu, DP 50 juta, saya nggak mau. Emang kenapa? Foto saya dipajang tulisannya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau? Ada yang mau gak? Nabi itu panggil Aisyah, bikinin teh, dibikinin sama Aisyah, saking cintanya tuh. Entah lupa sengaja tuh diaduk tuh, bukannya gula tapi apaan? Garam. Nabi nggak pernah protes, diaduk tuh sama Aisyah, langsung disebutkan di hadapan Nabi dengan ucapan, ya Rasul, this just for you ya Rasul. Understand? Understand? Yes. Ya Rasul, silakan kau minum. Udah balik lagi tuh Aisyah. Ketika Aisyah balik ke tempat ya dapurnya, ini Rasul langsung minum teh tadi, diminum sama Rasul. Ternyata Nabi tersenyum. Masya Allah. Kalau kita gimana Pak? Bapak
Oh kita ampun keluar Ragunan semua tuh. Oh, kalimat yang agak mampus amat tuh. Dipanggil lagi Nabi terpikir jangan sampai nih kenapa teh ini asin. Berpikir Nabi dengan argumentasi yang sangat lembut. Jangan sampai kau terucap dari lisanku. Bisa-bisa Aisyah yang bisa apa? Bisa patah hati, bahkan terasa apa? Terasa pahit dalam hatinya. Bisa-bisa apa? Bisa terhina tuh. Nabi berpikir panjang, dia pikir tuh. Jangan sampai Aisyah sakit hati. Orang kalau suka sakit hati, orang kalau sudah sakit hati mohon maaf ya, naik rakit bareng Syahrini sakitnya tuh di sini, sakitnya di dalam, sakitnya apa? Ya Allah, ceramah pada malam begini aja ya. Kalau nggak begini atu-atu pada pulang dah. Mohon maaf ya. Udah dibalik lagi tuh, ada apa ya Sul? Ya ketika tadi Aisyah ya mengaduk itu tehnya, beliau aduk dengan penuh rasa cinta dan kasih. Kalau zaman sekarang mah ibu-ibu ngaduk tuh teh sambil nyanyi tuh cikini. Apa lagi dia? Karin aja kok, Karin bang. Karin bapak-bapaknya ditidur aja dah. Resep kita ada ibu, Karin aja. Karena nanti Ustaz kapan selesai sih, Ustaz kapan selesai sih. Karin aja. Ya pokoknya berkat udah ada. Tadi saya dapat bocoran berkat kurang lebih ada 15.000 berkat di sini. Tenang aja, tenang aja pokoknya. Yang pulang doang resiko. Jangan dikasih, jangan. Balik lagi Aisyah, ada apa ya Rasul? Ada apa ya Bang? Duduk di sini be bareng-bareng. Abang udah minum teh? Udah. Manis gak? Manis. Lihat Rasulullah lembut. Kalau suami manis gak Bang? Rasain sendiri tuh. Itu kalimat kita, tuh kalimat saya mungkin ya Allah. Ketika Aisyah minum tertunduk malu, mukanya merah, ucapan terlontar, ampun ya Rasul, abdi tembak khilaf. Ini Aisyah mana nih? Maaf ya Rasul, saya nggak sengaja. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kau tidak salah. Kau tidak salah. Biarlah teh ini menjadi asin, besok menjadi manis. Kau tidak salah tuh. Masya Allah, saya mau tanya, Bu, suami kalau ngomong gaya bahasanya kayak Rasulullah, kira-kira hati enak gak? Nyerep gak? Adem gak? Adem Pak tuh, Masya Allah. Kalau ada kata suami ngomong gaya bahasanya gaya Nabi, Masya Allah, tuh enak banget. Bini langsung ngomong, Bang, kelapa muda 3 setangkai. Dibeli di pasar Selipi. Bang, ilmu apa sih yang lu pakai? Kos yang malam gua ngebawa mimpi. Masya Allah. Tuh enak gak kira-kira? Ya anaknya teriak tuh, ayo ting makan opak. Yang penting biar pada kompak. Udah tuh, diminum sama Nabi sama Aisyah. Masya Allah. Kira-kira bisa gak kita praktekkan kayak gini Bu? Bisa gak Pak? Bisa, insya Allah. Ada tokek ketimbuk batu, oke lah kalau bobok gitu. Itu rumah tangga Nabi, Masya Allah. Makanya Bu, banyak-banyak kita sholawat, banyak-banyak kita sholat. Ajarkan sholat kepada anak kita. Ibu-ibu kalau baca sholawat, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Cuman bedanya ada, ibu-ibu kalau baca sholawat lihat tak ada kekurangannya. Kadang-kadang baca sholat mata kemana, mulut kemana, hati kemana-mana. Baca sholat mata kemana, mulut kemana, hati kemana-mana. Dibaca di majlis taklim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk di sini dulu. Ya Rasul salam sambil ngerutin kaki alaika. Tuh menung ngaji, iya gak enak sama guru juga ngaji, emang gak apa-apa sih ngelar guru seneng banget. Ya Rasul salam, lu pegel ya tadi. Alam alaika. Mendung di luar, iya mendung, hujan udah angkatin, beres pokoknya. Udah sini deketin gua. Ya Nabi salam
naikkan. Ngomong-ngomong seragammu baru, iya gue kemarin dapat arisan di RT 03 2,5 juta gue ke Tanah Abang aja di seragam. Rumah enak ya, rumah cakep, kulit putih, pakai baju apa cakep ya Rasul. Sekarang apa, jangan kayak dia no, kalau ngaji di tengah mah jangan ditunjuk, gak enak mah siapa nggak tahu di kalau ngaji itu mulu Senin itu ya Rasul salam alaikum. Emang kenapa ono yang di pojokan emang siapa? Katanya sih bininya RT ya. Maaf teh, maaf. Bukan RT sini, sono pindah dari sini ya. Enak banget. Jam berapa nih ya anak mau lihat? Nah terus mau mobil saya. Pakai ilmu tuh, ajarin tuh anak-anak kita, bener. Kenapa? Karena dekadensi moral udah beda. Dulu dengan sekarang sama nggak? Beda tuh. Dulu pendidikan dulu beda banget. Kalau dulu masya Allah kita hidup takut banget sama bapak kita. Tahun 80 Lenteng Agung kayak gini kan ya? Kagak, tahun 80 nggak kayak gini. Stasiun Lenteng Agung dulu ada kereta langsam, iya, kereta langsam tuh. Tahun 80 lihat pendidikan orang-orang tua kita sama anak-anaknya beda tuh. Belum pernah tuh kita mandang wajah bapak kita. Kalau bapak kita lagi batuk kita takut tuh. Bapak batuk kita takut. Coba zaman sekarang babanya batuk dihitungin sama bocah. M1, M2, M3, bapak batuk iya minum komik tuh anak sekarang tuh. Kalau kita bapak batuk kita kabur. Jangankan bawa batuk, lihat wajahnya aja kita takut banget. Apalagi nyak kita dah, kalau nyuruh ngaji, masya Allah teriak, ngaji sama lu. Kamu mau mana? Takut kita langsung ambil sarung diikat tuh, Batman dia, idolaku, Batman tuh lari tuh kita. Coba anak zaman sekarang ngaji lu, dia lototin langsung 2000 tuh anak sekarang tuh. Ya Allah ada bocah emaknya ngelus-ngelus dada ngomong sama saya, Pak Ustaz, anak saya kalau pulang sekolah jam 5, saya tanya kenapa sih biasanya pulang jam 3 di rumah. Saya tanya tuh, dia jawabnya pakai lagu sekarang jawabannya. Kenapa sih pulang? Ya biasa jam 3 dari rumah, ini jam setengah 5. Apa jawabannya? Aku tersesat dan tak tahu arah pulang. Ditanya lagi, baju basah padahal kagak hujan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Emaknya langsung pucat datu. Kalau emak lu meninggal gimana? Aku bagaikan butiran debu. Bapaknya pulang melihat dialog anak sama emak, diteriak, hai manusia. Tapi nggak apa kok. Hai manusia. Sudah cukup. Bu, tanamkan anak-anak kita benar. Iya. Di mana? Di rumah. Di rumah lebih lama. Kalau di sekolah cuma 8 jam, tapi selebihnya di rumah tangga kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh daripada sholat, jauh daripada akidah, jauh daripada berbakti sama orang tua. Makanya setiap maghrib, masuk maghrib TV matiin, bener? Setuju gak Bu? Bapak setuju gak Pak? Setuju Bu, masuk maghrib TV matiin, setuju gak? Setuju Pak Ustadz, suaminya marah, matiin. Mantu kesel Pak Ustadz, matiin. Ya Allah anak saya nangis, matiin. Yang dimatiin apaan? TV-nya bukan kenapa-napa. TV kalau masuk maghrib ya Allah ramai banget. Apa Indosiar? Lihat aja sekarang Kenjo sama Mutiara udah jadian. Gara-gara ketemu sih. Dengerin. Ini gara-gara Kenjo juga nih, terbuka hatinya dia. Kenapa sih pada ketawa? Ya Allah Ustadz diketawain. Hah? Ini Indosiar ya? Wah, potong kompas dah. Ayo sama-sama dah. Kita balik ke rumah tangga. Saya yakin musola Asyukuriyah nih, masjid, maulid, musola nanti subuh penuh nih. Saya yakin. Selesai maulid ini subuh musola Asyukuriyah penuh semuanya entar kalau subuh. Jamaahnya penuh sampai ke rumah-rumah. Sampai ke rumah-rumah sono. Hasilnya harus ada. Kenapa? Setiap tahun kita kumpul mengadakan peringatan minimal ada perubahan. Apa itu? Ya
ucapan kita tertata indah, sholat kita semakin mantap, kemudian anak berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Ini hasil dari peringatan Maulid. Kembali kepada akhlak Nabi, inilah kebesaran yang Allah taburkan kepada Nabi, keindahan yang ada dalam akhlak Nabi. Beliau manusia yang paling hebat, yang paling mulia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ibu Nabi kalau sholat kakinya bengkak-bengkak. Beliau selalu baca ayat Al-Quran, in tu'azzihum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi kalau baca ini ayat nangis dari mulai jam 8 sampai menjelang subuh. Kenapa? Saking cintanya kepada umatnya. Ya Allah, andai kata kau azab mereka, mereka adalah hambamu dan umatku. Tapi kau andai kata kau ampuni mereka, kau maha perkasa lagi maha kuasa. Ini Nabi Muhammad. Makanya bu, Nabi Muhammad sholatnya lama banget. Beda sama kita, benar. Ibu saya mau tanya deh bu, musola Supriya kalau Ramadan malam pertama penuh nggak? Penuh, benar. Ini jalanan tutup gak? Tutup. Kenapa? Jamaah belum tahu mana iman cepat sama yang lambat. Benar kan? Coba dah, ibu-ibu udah kalau sholat tarawih orang belum nyampe, mau kena udah sampai. Belum pernah bapak-bapak sholat tarawih kainnya udah nyampe, lah di berangkat lanjang. Ya mudah-mudahan sehat bu ya. Ya jangan sampai, mohon maaf Bu, ini anak muda yang baca sholawat, anak muda yang azan, anak muda mohon maaf, jangan yang azan aki-aki. Kenapa? Napasnya udah bersuit. Jangan. Yang baca tuh anak muda tuh yang azan. Dulu pernah ada azan anak muda sholat subuh, masya Allah, orang-orang pada bingung. Ini anak muda azan subuh pada berebut. Kenapa ini? Survei membuktikan ketika masuk kalimat as-sholatu khairum minan naum. Ya, ternyata apa? Ada janda namanya berebut tuh. Ayo anak muda. Tuh yang jadi imam. Kenapa? Yang jadi imam anak muda, suaranya masih mantap. Paseh tuh. Jangan suratnya itu tuh lagi. Maghrib kul-kul. Isya kul-kul. Subuh kul-kul. Maghrib waladhdallin amin. Yang belakang paling kul-kul. Ya Allah, Isa masuk lagi di kamar mandi, anak muda ngomong paling kul-kul, ternyata berubah. Inna atoina kal kausar, kata temannya al kausar lagi tolong. Udah tuh, jangan kul-kul tuh. Yang sholawatan juga anak muda, pase, jangan orang tua. Udah orang tua baca sholawat kagak tegas, beda lagi tuh, berubah. Anak muda sholatullah salamullah, orang tua lain Coca-Cola. Cucunya masuk, ganti kok apa Sprite. Ayo anak muda masuk ke musola, ganti tuh. Orang tua cuma apa? Memberikan motivasi. Inilah gaya hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 10:30. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bu, kalau ceramah saya ibu kurang puas, besok Ahad pagi pantang di Antp pukul 5.30 Bu ya. Pukul 5.30 di Antp, insyaallah saya di situ tidak ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipreng lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jam 9:30 besok kuliah itu besok di rumah saya ada ngajian. Jangan tidak jual dari data libur nggak tadi? Tidak aja. Jadi sekalian, bapak yang ada di dalam juga yang baru saja menyampaikan tausiahnya dan Imam Mahyudi dan juga dari pejabat kelurahan
mewakilinya, Ketua RMK, Ketua RW, Ketua Musola Asyukuriyah, segenap panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan insya Allah semuanya kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga selalu dan selama-lamanya limpah dan bercurah kepada kekasih Allah, makhluk terbaik, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan teman-teman. Dalam hidup ini kita memang dianjurkan untuk sederhana. Ini temanya sederhana. Makan juga jangan lebih-lebih, minum juga jangan lebih-lebih. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ayat ini, kulu wasrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ada yang bilang tuh, makan ya silakan, minum silakan, tapi jangan lebih. Ya, kalau emang setengah piring udah kenyang, jangan nambah lagi. Gitu ya. Barusan makan saya di Musola Ar-Rahman, saya nggak makan lagi, bungkus aja makin ya. Saya udah makan tadi, sekarang sebelum kesini tadi di Musola Ar-Rahman udah makan. Tadi sini tinggal ngopi doang. Takut berlebihan. Karena memang Allah yang mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah nggak senang dengan berlebihan. Dan juga kita hidup sederhana aja lah, biasa-biasa aja, nggak usah berlebih-lebih. Zuhud itu termasuk orang yang sederhana. Qanaah termasuk orang yang sederhana, merasa puas. Ya, jadi dari sifat kesederhanaan itu akan tumbuh dalam diri kita rasa zuhud dan rasa qanaah. Ya. Zuhud itu apa? Kita yakin bahwa Allah yang memberikan kita. Kita lebih yakin bahwa apa yang ada pada diri Allah lebih menjamin daripada apa yang ada di diri kita. Itu zuhud. Sederhana juga menimbulkan kita sifat qanaah, merasa puas. Puas sudah. Hidup kita udah segini, udah puas lah. Gak usah berlebih apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus merasa puas dengan karunia, dengan pemberian Allah. Sampai makan pun tadi nggak boleh berlebih-lebih kok. Nabi nyatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu'. Kita adalah satu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lahap. Lahap apa lapar? Kita adalah satu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar ya. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu'. Wa idza akalna la nasba'. Dan ketika kita makan enggak terlalu kenyang, jadi enggak berlebihan, udah biasa aja. Karena ada orang yang udah satu piring kenyang tapi nambah sepiring lagi, ada kayak gitu. Ukurannya udah kenyang satu piring tapi nambah lagi, ada ya? Ada, saya tahu. Jangan. Maka kalau bisa perut kita ini tulusun linafasulsun li to'amihi wa tulusun li syarabihi wa tulusun li nafasihi. Perut kita itu sepertiganya buat makan nasi, apalagi
tempe, tahu, roti, martabak, usul-usul aja tuh. Wa thuluthun lisyarobi, dan sepertiga lagi kita sisain buat minumnya, airnya. Udah 2/3. Wa thuluthun, sepertiga lagi linafasihi, sepertiga tinggalkan buat napasnya. Itu artinya makan kita tidak berlebih-lebihan, sederhana. Ya, hidup sederhana enak bu, hidup sederhana itu enak. Jadi dulu ya udah, emang adanya segitu ya, alhamdulillah. Allah kasih begitu, alhamdulillah. Bukan berarti miskin, sederhana itu bukan berarti miskin. Ya, bahkan kalau Nabi berdoa mungkin bingung kita ngamininnya. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Kira-kira amin gak? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kira-kira amin gak? Ini doa Nabi nih. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang miskin. Kira-kira amin gak kita? Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Amin. Amin gak? Takut ya? Kumpulkan kami bersama orang miskin. Takut gak? Takut kita. Yang kita baca kaya mulu. Hari Jumat kita kaya, kita baca doa, Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, Amnina. Doa hari Jumat tuh kenceng bacanya, 3 kali, 4 kali, 7 kali kadang dibaca. Doanya apa? Allahumma aghnina, cukupkan, kayakan kami. Kan begitu. Tapi itu diaminin. Tapi pas begitu doa, Allahumma ahyini miskinan, takut. Mendingan kaya, mendingan miskin. Mendingan kaya, mendingan miskin. Hah? Mendingan kaya, mendingan miskin. Sama aja. Kaya miskin sama. Ya. Yang kaya kalau bersyukur bagus. Yang miskin kalau sabar bagus. Dua-duanya bagus. Yang kaya bersyukur bagus, yang miskin bersyukur, yang miskin sabar bagus. Cuman saya tanya, enakan miskin, enakan kaya? Enakan miskin, enakan kaya? Enakan kaya ya? Hati-hati. Kaya itu banyak gangguannya, banyak gangguannya. Ya, mudah-mudahan kita hidup dalam kesederhanaan yang mencontoh dan daripada bagaimana baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu apa sih yang nggak dimiliki? Minta apa jadi kasih? Emas satu gunung Allah berikan, bisa itu buat Nabi Muhammad. Tapi ketika tidur di kamarnya itu hanya dari pelepah daun korma tidurnya, padahal beliau kekasih Allah. Jangan minta 1 juta 2 juta. Gunung itu jadi emas, itu Allah akan berikan pada Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak mau. Udah cukup, udah puas. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa karim mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami mampu selalu ingat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami mampu beribadah
dengan baik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu ya Allah. Kami memohon cintanya orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Kami memohon agar kami mendapat dan bisa berbuat perbuatan yang melahirkan cintamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ya Latif ya Latif ya Latif ultuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaika yasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata daimata fid dunya wal akhirah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yanqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa munna 'alaina bis sa'adah wal maghfirah wa qina an-nar ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ya Rasulullah anta syafi'una wa bikal khair kulluhu war raja'u wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala